Aku tak tahu pasti dan sudah tak ingat lagi. Kali pertama aku menganggap atau orang mengatakan bahwa aku adalah seorang aktivis dakwah. Samar-samar masih kuingat saat-saat pertama aku bergabung dalam daurah kaderisasi kala itu. Ia akhirnya mengiringku untuk bergabung dalam sebuah jamaah dakwah. Kadang aku merasa semangat, namun juga tak jarang kurasa begitu lemah, begitu lelah dan tak bergairah dalam mengemban amanah. Hingga aku pun menikmati semua liku-liku perjalanannya, dan aku mulai aktif di berbagai organisasi dengan tujuan berdakwah. Berdakwah di dunia maya adalah salah satu media efektif karena sifat dari internet adalah tidak terbatas akan waktu dan jarak. Untuk itulah, aku sebagai aktivis dakwah atau calon aktivis dakwah seharusnya bisa melihat peluang kebaikan yang tidak habisnya di sana. Aku harus jeli dalam berdakwah. Sarana apa yang harus digunakan di dalam berdakwah secara modern ini? Kemajuan teknologi inilah yang membuat semuanya mungkin. Tak terkecuali para aktivis dakwah yang melakukan dakwah 24 jam non-stop. Terkadang aku lupa menjaga ruhiyah dan maknawiyah ini. Aku terkadang lalai karena asyik buat artikel ataupun cerpen sampai larut malam dan kehilangan sepertiga malam terakhir. Intensitas tilawah pun kalah jauh dengan intensitas di depan laptop. Aku jatuh cinta. Hingga kini menjadi rutinitasku di masa pubertasku dan dalam kesempatan nyataku. Namanya Akhwat. Aku mengenalnya di Facebook. Entah bagaimana awalnya aku langsung akrab di hari pertama konfirmasi pertemanan. Hampir seharian aku ngobrol, meski hanya candaan biasa. Saat itu juga aku langsung merasa nyaman bersamanya di dunia maya. Profil Facebooknya minim sekali. Dia hanya membagi data nama lengkap, tanggal lahir, dan tempat tinggal. Bahkan foto profilnya pun bukan gambar fotonya. Aku menjadi penasaran, ingin mengenalnya lebih jauh. Namun dia bukan tipe orang yang mudah memberikan identitas pribadinya kepada semua orang. Mengapa sulit mengaku cinta padahal ia. Bisa dikatakan aku hanya mengenal dia sebatas kata-kata hikmah dan motivasinya. Dan tanpa aku sadari, aku semakin jauh terbawa dengan status-statusnya. Terasa ada nyanyikanlah kasih senandung. Aku jatuh cinta. 3 kata itu kutulis di dinding Facebook. Saat itu aku merasa tidak kuat lagi menyembunyikan rasa yang membuatku setiap hari galau. Hasilnya pada dirimu. Mengapa berat ungkapkan cinta padahal. Kutunggu komentar Akhwat. Namun hingga beberapa hari dia tidak online. Aku semakin galau. Juga dalam seduh sedang. Mengapa sulit mengaku cinta padahal ia terasa dalam rindu dendam hening malam cinta. Ketika Ikhwan mulai bergetar hatinya terhadap aku.
sebuah karunia dari kelembutan hati dan perasaan manusia. Suatu karunia Allah yang membutuhkan bingkai yang jelas. Cinta memiliki dua mata pedang. Berat ungkapkan cinta, padahal ia ada dalam renai hujan, dalam terang bulan, juga dalam Satu sisinya adalah rahmat dengan jaminan kesempurnaan agama. Mengapa sulit mengaku cinta, padahal ia terasa dalam rindu Dan di sisi lainnya adalah gerbang fitnah dan kehidupan yang sengsara. cinta terasa ada. Mengapa berat Karenanya, jatuh cinta membutuhkan kesiapan dan persiapan. ada dalam renai hujan, dalam terang. Mengapa berat Bagiku sebagai aktivis dakwah, cinta, padahal ia ada dalam renai hujan, dalam terang. aku harus bertanya dahulu kepada diri sendiri. Seduh sedang, mengapa sulit mengaku cinta, Sudah siapkah aku jatuh cinta? terasa dalam rindu dendam hening malam. Cinta terasa ada. Jangan sampai aku lupa Mengapa berat ungkapkan cinta, padahal ia bahwa segala sesuatu yang melingkupi diri ini dalam renai hujan, dalam terang bulan, juga dalam seduh sedang. perkataan, Mengapa sulit mengaku perbuatan, cinta, padahal ia terasa maupun perasaan dalam rindu dendam hening malam. adalah bagian dari deklarasi nilai diri sebagai generasi dakwah. Terasa ada. Sehingga umat selalu mendapatkan satu hal dari apapun, Ucapkanlah kasih, pentas kehidupan kita, satu kata yang ku nantikan, yaitu kemuliaan Islam dan kemuliaan kita karena memuliakan Islam. Kita tidak bisa melihat cinta itu sekejap. Kita tidak bisa meraba cinta itu sekejap. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Kita bisa merasakan keindahannya dan kesejukannya yang datang menghampiri kita ketika cinta itu hadir dalam diri. Tapi Ustaz, entah kenapa ketika saya merasakan kehadiran cinta itu, pikiran saya terusik Ustaz. Pikiran saya terganggu. Apakah ini salah saya Ustaz? Semua orang akan terusik ketika sesuatu yang tidak pernah datang dalam diri kita tiba-tiba begitu saja datang. Kita hanya perlu biasa menerima kehadirannya jika memang cinta itu datang tepat pada waktunya. Tentang kepada siapa kita mengadu, tentunya kita hanya bisa mengadu kepada yang mendatangkan cinta. Dialah Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah pernah mengatakan kepada kita dalam Al-Quran bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Para sahabat Rasul, para nabi dan Rasul
Ketika kehidupannya terusik dengan apapun itu, maka hal yang mengusiknya akan segera hilang ketika orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dan hal-hal yang mengusiknya itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit berbagi pengalaman ketika masih muda, ketika cinta itu datang di saat usia yang begitu muda. Ketika cinta itu datang mengusik, namun usikan-usikannya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Maka itulah cinta yang baik, cinta yang datang, dan itulah cinta yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika usikan-usikan itu membuat kita melalui Allah, meninggalkan ibadah kita, mengenakan hidup kita, itu bukanlah sebuah cinta, melainkan sebuah nafsu. Apapun yang kita terima dalam hidup ini sebenarnya adalah sebuah ujian dari Allah. Kegembiraan, bahkan kesedihan yang jelas-jelas adalah sebuah ujian untuk kita. Kaya, miskin, senang, bahagia, susah, dalam kehidupan sulit, semua itu adalah sebuah ujian untuk kita, karena Allah ingin melihat kita, apakah kita sanggup melewati ujian demi ujian supaya kita sukses untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saya meneruskan cinta yang ada dalam hati saya ini, ataukah saya harus lari saja dalam kehidupan ini? Saya yakin kamu sudah cukup dewasa untuk menentukan dan membuat keputusan hidup untuk melanjutkan kehidupan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi obat baginya. Hadis riwayat Bukhari. Aku, kawan-kawan semuanya, juga melakukan hal yang sama. Ketika merasa yakin di dalam diri, cinta ini harus dimiliki, cinta ini baik dan tidak ingin disia-siakan, maka bersegeralah untuk memiliki cinta itu dengan niat yang halal serta jalan yang halal, agar hasilnya jadi halal. Tapi Ustaz, sepertinya saya belum sanggup. Apakah belum punya kekuatan yang cukup untuk menikah, mengarungi bahtera rumah tangga? Berpuasalah seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kamu tahu obat hati, kamu tahu kunci-kunci agar kita bisa melewati ujian-ujian dalam kehidupan ini. cinta, ia membuat seorang pemuda yang tidak bisa merangkai kata menjadi seorang pujangga yang indah dalam syairnya.
Ia membuat seorang yang tergolong lemah di rumah sakit memiliki semangat yang sangat besar untuk hidup demi bersama orang yang dicintai. Ia membuat waktu seakan berjalan sangat cepat hingga tak rela bila malam datang menyuruh mengistirahatkan diri. Ia membuat seorang rela bangun di malam hari demi mencurahkan isi hatinya kepada Tuhannya. Cinta, ia rela membuat seorang tua renta kuat berdiri berjam-jam dalam ibadahnya. Ia membuat sepasang kekasih merasa bahwa dunia hanya milik dirinya dan orang yang dicintai. Ia membuat seorang rela mati mengorbankan dirinya karena cintanya yang amat besar atas keluarga, negara, dan Tuhannya. Ia membuat seorang pemimpin tidak tidur semalaman memikirkan kebaikan bagi orang yang dipimpinnya. Ia membuat seorang ibu rela mengerahkan segenap jiwa dan raganya untuk melahirkan, membesarkan, dan mendidik buah hatinya. Ia membuat sang ayah rela bekerja keras 2 hingga 3 kali lipat hanya demi melihat senyum manis bahagia keluarga. Ia membuat seorang anak rela hujan-hujanan membeli obat untuk orang tua yang sakit di rumahnya. Cinta, ia membuat seorang pemalas rela merubah dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih anggun bagi orang yang dicintainya. Ia membuat besarnya gunung dan luasnya samudra tak ada artinya dibandingkan dengan besarnya cinta yang dimiliki. Mungkin dirimu ialah sumber dunia yang diciptakan Tuhan untuk hamba-hambanya yang dicintai. Tentang cinta, rasanya aku telah menemukannya. Lalu dengan rindu kita kembali ke dalam dekapan ukhuwah, mengambil cinta dari langit dan menebarkannya di bumi. Dengan persaudaraan suci, sebening prasangka, selembut nurani, sehangat semangat, senikmat berbagi, dan sekokoh janji. Kini saatnya kembali pada iman yang menerangi hati pada amal saleh, yang menjulang bercabang-cabang, pada akhlak yang manis dan lembut dan wangi, hingga ukhuwah kita menggabungkan huruf-huruf menjadi kata yang dengannya kebenaran terbaca dan bercahaya. Kita awali semuanya dengan saling sapa, kemudian saling bertanya nama dan asal. Berlalu hari-hari itu hingga kita saling mengenal. Lalu entah mengapa ada sesuatu rasa yang hadir, rasa yang sulit untuk diungkapkan, rasa yang mungkin hanya engkau dan aku yang mengerti. Ada rasa kekhawatiran ketika kita tak saling menyapa, tak saling memberi kabar. Mungkin karena hati-hati kita sudah terpaut dalam satu rasa, getar-getar cinta. Ya, getar-getar cinta itu kini telah hadir. Getar cinta dalam ukhuwah, getar cinta yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ukhuwah yang kita bangun bukanlah sebuah hubungan biasa. Ukhuwah ilallah hanya mengharap ridha Allah semata. Itulah janji kita. Dengan tujuan dan kecintaan yang sama pada adil. Hingga dahulu jiwa-jiwa kita tak saling mengenal. Asik dan entah dari mana kini berikrar dalam satu janji ukhuwah, berharapkan satu kemuliaan yang tersirat dalam sebuah hadis.
Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah bersabda, di sekitar Aros ada menara-menara dari cahaya. Wajah-wajah mereka pun bercahaya. Mereka bukan para nabi dan syuhada, sehingga para nabi dan syuhada pun iri pada mereka. Ketika para sahabat bertanya, siapakah mereka? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan saling bersahabat karena Allah, serta saling bersilaturahmi karena Allah. Tanpa saling menatap, kita saling merindukan. Rindu yang berujung pada sebuah asa yang mengusik dalam jiwa ini. Asa akan sebuah pertemuan kelak denganmu, kalau bukan di dunia ini. Semoga kelak kita dipertemukan dalam majelis yang lebih indah, bersama, dikumpulkan di dalam majelis Rasulullah, sang qudwah kita. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman sehingga ia mencintai seseorang. Tidak mencintainya kecuali karena Allah. Sehingga ia dilemparkan ke dalam api lebih ia sukai daripada ia kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dirinya. Dan sehingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta Allah.